Hai Cinggude, hari ini aku akan melanjutkan sambungan film Korea A Taxi Driver. Setelah sebelumnya supir Kim, Peter dan Jessica dikejar oleh para tentara, akhirnya mereka pun berhasil kabur. Di mobil, supir Kim heran kenapa tentara begitu brutal memukul dan mengejar warga yang tidak bersalah. Mereka pun berencana akan kembali ke Seoul. Peter berjanji kepada Jessica akan menyiarkan berita ini. Mereka berpisah di persimpangan. Ternyata nih, mobil supir Kim mogok. Para supir taksi lokal pun membantu memperbaiki mobil supir Kim. Starter mobil supir Kim harus diganti dan memerlukan waktu sekitar 2 jam. Hal tersebut membuat supir Kim tidak bisa kembali ke Seoul karena sudah lewat jam malam. Supir Kim sangat gelisah karena mengingat Enjong yang tinggal sendiri di rumah. Telepon pun sudah diputus sehingga tidak bisa menelepon ke Seoul. Supir Kim jadi marah karena menemani Peter ke Gwangju, semua hal jadi bermasalah. Sementara itu, para pemimpin tentara, mereka tahu jika Peter meliput berita di Gwangju dan Peter menyamar sebagai seorang pendeta saat masuk ke Korea Selatan. Mereka pun berencana akan menangkap Peter. Supir Kim, Peter dan Jessica menginap di salah satu rumah supir taksi lokal. Mereka pun makan malam bersama dan bercanda. Jessica bahkan menyanyikan lagu audisi di hadapan mereka. Sementara itu, reporter lokal mencetak surat kabar tentang pembantaian yang terjadi di Gwangju hari ini. Namun, atasan mereka menghentikan hal tersebut karena hanya akan membuat kantor mereka ditutup. Televisi nasional pun menyiarkan berita yang salah tentang Gwangju. Mereka mengatakan jika di Gwangju ada gangster dan mahasiswa yang melakukan pemberontakan. Jumlah korban yang disebutkan di televisi pun berbeda dengan yang sebenarnya terjadi. Peter berjanji akan menyiarkan berita yang sebenarnya agar dunia tahu bagaimana pembantaian yang terjadi di kota Gwangju. Peter mengatakan semua hal ini juga berkat supir Kim yang membawanya ke kota Gwangju. Malam itu kantor penyiaran televisi MBC Gwangju terbakar. Begitu banyak warga yang berkumpul di sana. Peter, Jessica dan supir Kim pun menyusul. Di sana begitu banyak mobil tentara, hingga salah satu tentara melihat Peter dan mengejarnya. Peter, supir Kim dan Jessica pun kabur. Tapi ada rekaman Peter yang jatuh, Jessica pun mengambilnya. Saat itu tentara datang. Jessica menyuruh supir Kim dan Peter untuk kabur. Jessica pun dipukul oleh tentara tersebut dan menyuruh Peter untuk menyerahkan kamera dan filmnya, jika tidak Jessica akan ditembak. Namun Jessica berkata dalam bahasa Inggris jika dia akan menahan tentara ini. Peter tidak perlu menyerahkan kamera dan harus memberitahu dunia apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama terdengarlah suara tembakan. Supir Kim dan Peter lari secara terpisah. Supir Kim saat itu menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh tentara ke warga sipil yang membuatnya tertangkap dan dipukuli habis-habisan. Namun Peter datang menyelamatkan supir Kim. Mereka pun kembali ke rumah supir taksi lokal. Supir Kim begitu terpukul menyaksikan segala kejadian yang terjadi di Gwangju. Ia menceritakan bagaimana keadaan keluarganya, istrinya yang meninggal, merawat anak seorang diri, perjuangannya mencari uang di negara orang, hingga wasiat istrinya yang menyuruhnya menjadi supir taksi untuk menghidupi Enjong. Meski tidak paham bahasa Korea, Peter tetap mendengarkannya. Mungkin Peter bisa merasakan kefrustasian supir Kim. Besok paginya, supir Kim kabur saat melihat Peter masih tidur. Namun saat hendak kabur, supir taksi lokal menghentikannya dan memberikannya plat mobil Gwangju. Karena saat ini taksi dengan plat Seoul sedang dicari. Dia juga memberikan uang yang dititipkan Peter untuk supir Kim dan memberikan peta yang bisa dilewati ke Seoul, apalagi keadaan sedang subuh begini. Supir Kim pun meninggalkan kota Gwangju. Supir Kim memperbaiki mobilnya dan menelepon Enjong. Ternyata semalam Enjong tidur di rumah ibu Sanggu.
Supir Kim juga membelikan sepatu baru untuk Enjong dan makan mie sambil menunggu perbaikan mobil. Beberapa warga bergosip mengenai keadaan Gwangju. Karena banyak rumor salah yang beredar, mereka mengira jika di Gwangju ada komunis dan beberapa gangster yang melakukan pemberontakan, karena TV nasional terus memberitakan hal yang tidak benar mengenai kota Gwangju. Mendengar hal itu, supir Kim tidak tega dan akhirnya memutuskan untuk menelepon Enjong dan mengatakan ada hal yang harus dia urus, yaitu menjemput pelanggan yang ia tinggalkan di kota Gwangju. Supir Kim pun kembali ke kota Gwangju. Namun, Peter dan supir lokal sudah pergi ke rumah sakit. Keadaan di rumah sakit sangat-sangat parah. Begitu banyak korban, ada yang meninggal dan juga luka-luka, hingga supir Kim melihat mayat Jessica. Supir taksi lokal bahkan mengatakan jika peti mati yang ada di Gwangju tidak cukup. Peter pun begitu sedih dan merekam semua momen tersebut untuk diberitahukan kepada dunia kejamnya pembantaian Gwangju. Hari itu, pembantaian habis-habisan terjadi. Warga sedang menyanyikan lagu wajib nasional, tiba-tiba ditembakin habis-habisan dengan senjata, tank, dan helikopter. Hari itu seakan semua warga Gwangju akan dimusnahkan. Jika ada yang membantu korban, juga akan ditembaki. Namun, para supir taksi lokal nekat untuk menyelamatkan korban, meski mobil mereka ditembaki peluru. Para taksi lokal pun mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sedangkan Peter dan supir Kim berangkat ke Seoul untuk mengantarkan Peter ke Bandara Gimpo kembali ke Jerman. Namun, semua akses jalan ke Seoul diblokir. Supir Kim pun memberanikan diri menerobos. Para tentara menyuruh mereka untuk turun dan menggeledah isi mobil. Saat membuka bagasi belakang mobil, begitu banyak barang souvenir yang mereka bawa, seolah-olah Peter adalah seorang pebisnis. Meski ada plat mobil Seoul yang disembunyikan di bawahnya, seorang tentara berpura-pura tidak tahu dan membiarkan mereka lewat. Namun tidak lama ada pemberitahuan yang mengharuskan mereka untuk menghentikan mobil dengan penumpang asing. Taksi supir Kim pun dikejar dan dikepung oleh mobil-mobil milik tentara. Namun tidak lama muncullah beberapa taksi lokal yang menyelamatkan mereka, membuat mobil tentara yang mengejar mereka menjadi bingung. Namun para tentara tidak punya hati. Mereka menghabisi semua mobil taksi lokal. Satu persatu mobil taksi lokal hancur dan tertabrak saat menghalangi mobil para tentara. Supir Kim pun berhasil mengantarkan Peter ke bandara. Mereka membeli oleh-oleh kue kaleng dan mengisinya dengan film rekaman. Peter bahkan memberikan kue kaleng untuk Enjong. Peter juga meminta nomor HP dan nama lengkap supir Kim, agar ia bisa mengganti perbaikan mobil. Namun supir Kim malah menuliskan nama dan nomor HP yang ia lihat di bungkus rokok, hingga akhirnya mereka berpelukan dan berpisah di bandara. Itulah kali terakhir Peter dan supir Kim bertemu. Karena setelah itu Peter tidak bisa menghubungi supir Kim, karena nama dan nomor HP yang diberikan hanyalah nomor yang ada di bungkus rokok. Saat menerima penghargaan di Korea, Peter juga mengatakan tentang supir Kim, betapa ia berterima kasih dan merindukan supir Kim. Scene akhir di film ini ditutup dengan supir Kim yang melihat surat kabar memuat berita tentang Peter yang mengatakan ia begitu merindukan supir Kim. Dan guys, itu adalah kisah asli. Sampai meninggal pun Peter tidak berjumpa dengan supir Kim. Tidak ada yang tahu apa alasan sebenarnya supir Kim tidak mau menjumpai Peter. Karena film ini berdasarkan kisah nyata, aku mulai mencari tahu siapa sebenarnya Jarjen Hins Peter, dokumen asli yang dia rekam di Gwangju, dan siapa sebenarnya sosok supir Kim yang menjadi pahlawan membuka pembantaian besar-besaran yang terjadi di kota Gwangju. Apa yang membuat mereka tidak bertemu, dan bagaimana warga Gwangju hingga saat ini begitu menghargai jasa Peter. Aku akan membahas fakta seputaran film Taxi Driver dan pembantaian Gwangju. Seberapa mirip kisah Taxi Driver dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. So, see you in next video, Cinggudel.